Ya, oke. Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas kisi-kisi UAS modul 6 dan modul 7. Ada kurang lebih berapa nih? Ada 34 soal ya, ada 34 soal. Nah, jadi nanti ini soal-soal ini yang akan eh, eh, apa akan menjadi bahan ya atau materi untuk UAS. Jadi nanti bisa tolong diperhatikan, diingat-ingat ya. Oke, langsung saja. Nomor satu, ya kita yang mau jawab langsung jawab saja ya. Yang mau jawab langsung jawab saja. Nomor satu, lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi disebut. Ayo, apa? Yang bisa jawab langsung jawab aja. Ya, betul. Atmosfer ya. Di atmosfer itu adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. Oke, pintar-pintar nih ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Ketebalan atmosfer diperkirakan lebih dari berapa? Titik-titik kilometer. Itu ada di halaman 59 ya. Ketebalan atmosfer itu diperkirakan lebih dari ya 1000 kilometer. 1000 kilometer itu ya kira-kira Taiwan, Hong Kong ya, sekitar itulah ya, Taiwan, Hong Kong lah. Tapi Hong Kong yang agak ujung sedikit gitu ya. Kalau kemarin kita bahas litosfer ya atau lapisan batuan, itu ketebalannya itu kurang lebih 1200. Kalau atmosfer ketebalannya lebih dari 1000 km. Oke, lanjutkan ke nomor 3. Jelaskan struktur pembentuk gas atmosfer. Jelaskan struktur pembentuk gas atmosfer. Jadi lapisan udara tadi atau atmosfer ya, itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Gas apa yang menyusun itu apa saja. Nah, itu ada di halaman 59, clue-nya ada di sana. Pembentuk lapisan atmosfer. Yuk, yang tahu? Ya, oke, Mbak Lala Wiwi ini ya. Cepat nih ya. Ya, yang pertama itu nitrogen, kedua oksigen, ketiga ada argon, terus karbon dioksida dan gas lainnya ya. Nah, untuk komposisi yang paling besar adalah nitrogen ya, nitrogen itu paling banyak. Terus yang kedua oksigen, yang ketiga argon, keempat karbon dioksida, dan kemudian disusul zat-zat lainnya ya, gas senyawa lainnya. Oke, terus nomor 4, atmosfer berfungsi sebagai pelindung yang melindungi kita dari titik-titik dan titik-titik. Atmosfer itu atau lapisan udara ya, berfungsi sebagai pelindung. Nah, itu melindungi apa dan apa? Jawabannya ada di modul halaman 59.
satu lagi Mbak ya, ada satu lagi ya, selain dari radiasi matahari ya, ada lagi satu ya. Yang pertama memang untuk melindungi dari dari radiasi matahari ya, karena ada di radiasi matahari itu mengandung uh, zat yang kurang baik jika terlalu banyak, yaitu ultraviolet ya. Jadi kalau terlalu banyak itu tidak baik. Jadi dengan adanya atmosfer, ultraviolet yang berasal dari matahari itu bisa diredam. Nah, yang kedua itu adalah melindungi dari meteorit ya. Meteorit. Masih ingat ya apa itu meteorit ya? Meteorit itu benda langit yang tidak memiliki lintasan ya. Benda langit yang tidak memiliki lintasan. Nah, suatu waktu bisa berbenturan dengan bumi. Nah, sebelum masuk ke bumi dihadang oleh atmosfer sehingga tidak sampai ke permukaan bumi ya, tidak mengenai permukaan bumi. Jadi kita terlindung ya, terutama manusia terlindung dari ini ya, benturan benda langit ini atau meteoroid ya. Meteorit ya, meteorit bukan meteoroid, meteorit. Oke. Itu yang dua fungsi dari atmosfer, melindungi dari radiasi matahari, dan yang kedua melindungi dari benturan benda langit yang terutama meteorit. Anda masih ingat nggak bedanya apa bedanya meteoroid, meteorit, dan meteor? Nah, masih ingat nggak? Jadi kalau meteor itu kan yang masih berterbangan di angkasa, itu namanya meteor. Nah, kalau sudah mau masuk ke bumi itu namanya meteorit, dan kalau sudah nyampe ke permukaan bumi namanya meteoroid ya, itu ya. Jadi namanya lain-lain ya. Kayak beras itu sebelum padi ya, padi waktu ditanam, terus nanti kalau sudah digiling jadinya beras, nanti kalau sudah dimasak jadinya jadinya nasi. Sama halnya dengan meteor ini ya. Beda. Jadi kalau meteor tuh masih yang di angkasa itu ya. Nah, pada saat mau masuk ke bumi namanya meteorit. Nah, nanti kalau sudah sampai ke bumi itu kan ada juga, kalau meteornya terlalu gede kan mungkin pada saat membentur atmosfer itu kan belum pecah kan. Akhirnya masih besar itu. Nah, akhirnya bisa sampai ke bumi ya. Ya, jadi dari itu meteor ke meteorit ke meteoroid. Oke. Terus kita lanjutkan ke nomor 5 nih ya. Nomor 5. Apakah fungsi O3 atau ozon ya? Apakah fungsi ozon atau O3? Kalau O2 kan oksigen ya. O2 oksigen. Kalau O3 itu ozon. Trioksida itu kalau nama kimiawinya ya, trioksida. Wah, ini Mbak Kusnul Fatimah ini. Jawabannya benar ya. Adalah untuk menyerap sinar ultraviolet.
yang dipancarkan matahari, sehingga sampai di muka bumi sudah kurang jumlahnya. Nah, itu fungsi dari O3. Nah, O3 itu tidak berada di atmosfer. Ya. Jadi tadi kenapa fungsinya dari atmosfer itu untuk melindungi dari radiasi matahari. Ya. Karena sinar ultraviolet berbahaya. Kalau terlalu banyak tidak baik, ya. Bisa menyebabkan kanker kulit, ya, ultraviolet. Oke, terus nomor 6. Nah, sekarang fungsinya CO2. Anda bisa cari jawabannya di halaman 59. Apakah fungsi karbon dioksida? Ada itu di B, ya, yang B itu ada. Fungsinya karbon dioksida. Yuk, yang tahu langsung jawab. Apa sih fungsinya gas karbon dioksida? Yo, Mbak Wiwi, yuk, Mbak Wiwi. Apa fungsinya? Ya, betul ya. Menjadi inti kondensasi yang mempercepat proses terjadinya hujan. Nah, hujan itu terjadi dengan bantuan ini karbon dioksida. Nah, karena bisa mempercepat prosesnya proses terjadinya hujan. Jadi kondensasi itu adalah uh, pe, kalau pencairan, ya, proses pencairan. Nah, dari awan itu kan kemudian menggumpal, kemudian setelah itu mencair, ya. Nah, karbon dioksida inilah yang membantu proses kondensasi ini. Nah, selain karbon dioksida, ya, ada juga karbon monoksida. Ini lain, ya. Nah, kalau karbon dioksida kan CO2. Nah, kalau karbon monoksida itu CO tok. Nah, CO maksudnya CO, CO tok. CO. Nah, itu gas yang beracun, ya. Kalau CO2 itu baik untuk hujan, tapi kalau gas CO saja itu malah beracun. Terus ada yang tahu nggak, gas CO2 itu selain fungsinya untuk ini, ya, selain fungsinya untuk membantu proses hujan, kalau oksigen tadi apa Pak? Ya, oksigen ya untuk manusia bernafas toh, ya kan? Manusia kan bernafas membutuhkan oksigen, ya. Nah, kalau setelah bernafas kita menghembuskan nafas, hasilnya CO2, ya kan? Masih ingat ya pelajaran biologi nih. Jadi kita menghirup oksigen, kita menghembuskan CO2. Oh, tadi pertanyaan saya belum, ya. Jadi selain CO2 itu, selain membantu proses mempercepat hujan, itu ada juga fungsi lainnya, ya. Dan fungsi ini
sangat terkait dengan kehidupan manusia. Ada yang tahu nggak apa fungsi lain dari CO2? Jadi selain ini tadi ya, selain mempercepat hujan, ada fungsi lainnya dari CO2. Ada yang tahu enggak? Oke. Jadi fungsi yang lain dari CO2 itu, nah ini membantu proses fotosintesis ya. Fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis tumbuhan itu proses pengolahan zat makanan oleh tumbuhan. Nah, dalam proses ini itu dibutuhkan gas CO2. Ya, jadi tumbuhan itu juga bernafas ya. Tumbuhan itu juga bernafas. Nah, dalam pernafasannya ini, kalau manusia kan butuh oksigen tuh ya. Kalau tumbuhan butuhnya kebalikan dari manusia, butuhnya karbon dioksida. Nah, setelah proses fotosintesis ini, tumbuhan tuh mengeluarkan gas oksigen, dan yang akhirnya gas yang dihasilkan tumbuhan ini kita manusia yang menikmati ya, karena untuk pernafasan manusia. Jadi sebaliknya ya, kita manusia mengeluarkan gas CO2 dihirup oleh tumbuhan ya. Ya, betul sekali Mbak Lala ya. Jadi proses fotosintesis itu dilakukan pada siang hari. Ya, kenapa? Karena dalam proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Ya. Jadi tumbuhan memang melakukan proses fotosintesis pada siang hari. Ya. Nah, kalau pada malam hari itu tumbuhan melakukan proses namanya asimilasi kalau nggak salah ya, asimilasi. Oke, itu informasi tambahan saja sih mengenai CO2 ya. CO2 itu gitu. Nah, CO2 dan O3 atau ozon tadi, dan satu lagi uap air itu berperan dalam proses meteorologi ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Apakah bahaya sinar ultraviolet? Apakah bahaya dari sinar ultraviolet? Apakah bahaya dari sinar ultraviolet? Ya, jadi ultraviolet itu kalau terlalu banyak ya, itu bisa membakar kulit ya, serta pecahnya pembuluh darah, dan bisa juga menyebabkan kanker kulit ya. Itu adalah bahaya dari sinar ultraviolet. Nah, makanya kita harus menjaga itu ya, lapisan ozon ya, lapisan ozon, karena lapisan ozon itu yang menahan atau menangkal sinar ultraviolet yang berlebihan yang masuk ke bumi. Kita harus menjaga jangan sampai bolong ya. Nah, itu bolong karena apa? Nah, ozon itu bisa bolong karena bereaksi dengan gas CO ya, atau monoksida yang tadi saya sempat bahas ya, gas monoksida yang beracun. Nah, itu bisa dihasilkan dari mana? Dari misalnya pembakaran ya, proses pembakaran itu bisa menyebabkan menghasilkan gas
karbon monoksida, di mana gas karbon monoksida itu bisa membuat lapisan ozon rusak. Nah, parahnya kalau lapisan ozon itu rusak, akhirnya sinar ultraviolet tidak ada yang nangkal kan, jadi bebas masuk ke bumi. Nah, akhirnya ini ya bisa menyebabkan kulit terbakar, kanker kulit gitu. Nah, itu. Terus, nah tapi di lain sisi ya, sinar ultraviolet itu juga mempunyai manfaat. Ya, kalau jumlahnya sesuai itu memiliki manfaat. Ya, coba nomor 8. Apa manfaat sinar ultraviolet? Apa manfaat sinar ultraviolet? Ada di halaman 60, Mbak. Mbak dibaca halaman 60 atas itu ya. Ya, ini sudah dijawab nih oleh Mbak Jigna Ilma ya. Bisa membentuk vitamin D dalam tubuh manusia. Terus yang selain itu bisa membantu proses fotosintesis. Nah, tadi Mbak Lala Wiwi kan bilang, Pak, tanaman itu kan siang hari. Iya, betul. Karena ini kan matahari mengandung ultraviolet, di mana ultraviolet inilah yang membantu proses fotosintesis ya, fotosintesis. Nah, ini jadi dua manfaat dari ultraviolet. Oke, terus kalau Anda ada pertanyaan langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya. Pak, tanya, itu tanya aja, nggak apa-apa. Terus kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9. Fotosintesis adalah, wah ini gampang nih, Mbak Wiwi pasti bisa nih, Mbak Lala Wiwi bisa enggak? Apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Yuk, fotosintesis apa? Tadi sudah saya jelaskan. Fotosintesis apa tadi? Proses yo. Kayaknya Pak. Nah, itu kan ada di situ. Oh, nggak ada ya di situ ya. Cuma disebutkan. Jadi fotosintesis itu adalah sebuah proses untuk menghasilkan makanan dan energi yang dilakukan oleh tumbuhan ya. Nah, ini istilahnya kayak pernapasan gitu ya, pernapasan pada tumbuhan. Nah, pernapasan ini tujuannya untuk menghasilkan makanan dan energi. Nah, betul sekali ditambahkan Mbak Lalu ini, dengan bantuan sinar matahari. Nah, itu adalah pengertian dari fotosintesis. Nah, itu juga selain membutuhkan sinar matahari juga membutuhkan
zat hijau daun atau klorofil. Nah, jadi fotosintesis itu membutuhkan zat hijau daun atau klorofil. Terus kita lanjutkan. Nomor 10. Meteorologi adalah apa? Nah, itu ada di halaman 60 atas itu. 60 atas, Mbak, jawabannya, Mbak. Kalau logi ya, belakangnya logi, tumbuhan bernapas menggunakan apa, Pak? Tumbuhan bernapas menggunakan, nah, ada bagian tumbuhan itu namanya stomata. Ya, stomata itu tempat proses terjadinya ini ya, proses pernafasan ini terjadi di stomata. Iya. Yuk. Ya, betul ya. Jadi meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari atmosfer, khususnya cuaca. Jadi kalau ada logi-logi itu pasti artinya ilmu. Di meteorologi itu ilmu mengenai cuaca. Nah, bisa ada juga klimatologi ya. Kalau klimatologi itu ilmu yang mempelajari mengenai iklim ya. Nah, iklim, Anda masih ingat tidak bedanya apa? Bedanya iklim dengan cuaca. Sudah dibahas juga kan dulu waktu saya menjelaskan modul ini ya, beberapa waktu lalu. Apa bedanya cuaca dengan iklim? Ada di halaman 61 tuh, ada tuh. Ya. Jadi kalau cuaca itu keadaan udara pada suatu saat dan tempat atau daerah yang sempit. Nah, itu cuaca. Tapi sebaliknya kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan waktu yang lama. Jadi kalau iklim itu lebih permanen lah, istilah seperti itu. Sedangkan cuaca itu sifatnya sementara dan cakupan wilayahnya tidak besar. Nah, itu cuaca. Ya, oke, kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Sebutkan lapisan atmosfer. Yuk, gampang ini. Ada 5 ya, ada lapisan atmosfer itu ada 5 lapis. Yang pertama apa? Yuk. Waduh, Mbak Ningsi Lotus cepetnya. Yang pertama troposfer, kedua stratosfer, mesosfer, ionosfer, eksosfer. Yang paling luang, yang pak 早上10点至下午5点进行消毒，届时宿舍将关闭，请各位同学在上午10点前离开宿舍。另，宿舍将于9月1日早上10点停水，请同学提早储水备用，不便之处敬请见谅。Dormitory announcement. The sterilization will be implemented from 10 a.m. to 5 p.m. on Wednesday, September 3rd. During this time, the dorm will close. All the students must leave before 10 a.m. and the water supply will be cut from 10 a.m. to 5 p.m. on Monday, September 1st. Students should try to store enough water for your daily use